Selamat pagi, shalom adik-adikku semuanya. Siapa yang saat ini merasakan berkat Tuhan? Siapa yang merasakan sukacita saat ini? Adakah yang saat ini sedang bersedih? Bagaimanapun keadaan kita harus percaya Tuhan selalu memberkati kita. Yang sukacita saat ini, sukacitanya akan dilimpahkan. Dan yang saat ini sedang bersedih akan dihiburkan. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan atas berkat yang telah diberikan kepada kita dalam kehidupan kita dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan juga dengan mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang saat ini sudah siap untuk sekolah minggu online? Jangan berkecil hati ya, walaupun kita saat ini sekolah minggu online, kita harus tetap semangat untuk beribadah. Ayo kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Dan juga jangan lupa siapkan Alkitabnya ya. Untuk memulai sekolah minggu online, mari kita memuliakan dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh
Nah, adik-adik, setelah kita memuliakan nama Tuhan, kita selanjutnya akan membuka sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Saudara Arya. Yuk kita persiapkan sikap kita dengan lipat tangan lalu tutup mata kita. Silakan. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kembali pada ibadah kali ini ya Tuhan. Ya Tuhan, bimbinglah semoga ibadah pada hari ini dapat berjalan dengan lancar sampai akhir nanti. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kembali kami di tempat ibadah ini ya Tuhan, dengan keadaan sehat tak kurang suatu apapun. Tuhan, kami akan memulai kegiatan pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa juga untuk Indonesia ya Tuhan. Engkau hilangkan penyakit COVID-19 dari Indonesia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, setelah kita membuka sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan doa pembuka, selanjutnya kita akan memuliakan dan memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kembali lagu Sayang Sayang Disayang dan juga lagu Aku Diberkati. Semoga setelah menyanyikan lagu ini kita selalu disayang Tuhan dan selalu diberkati Tuhan. Ayo kita nyanyi. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang.
Tadi siapa ya yang menyanyi paling keras? Coba tunjuk tangannya. Saya. Ya, terima kasih ya sudah menyanyi dengan semangat dan riang gembira. Untuk selanjutnya, sekolah minggu online pada pagi hari ini, kita lanjutkan untuk penyampaian firman yang akan disampaikan oleh Ibu Retna Rahayu Ningsih. Silakan. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita kembali berjumpa di sekolah minggu. Ya, hari ini akan saya bacakan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yuk dibaca, siapkan yuk. Anak-anak kita buka dari kitab suci kita dari Yohanes 1 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk renungan ataupun cerita pada pagi hari ini yaitu dengan judul merendahkan diri. Pada zaman dahulu, yaitu di Skotlandia, itu ada seorang raja yang memerintah. Dia adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Ya, raja itu sangat bijaksana dan tidak mau mendengarkan laporan bawahannya saja, tetapi dia ingin tahu apa yang terjadi untuk rakyatnya. Seringkali raja menanggalkan jubah mewahnya, dia mengenakan pakaian yang biasa, pakaian rakyat biasa, rakyat jelata, yaitu digunakan untuk menyamar. Maksudnya adalah supaya ia dapat mengerti, akan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh rakyat serta keluhan-keluhan rakyatnya, sehingga dengan demikian ia dapat memerintah dengan lebih baik lagi. Nah, hal yang dilakukan raja ini ternyata juga ditiru oleh seorang Fransiskus yang berasal dari Assisi yang hidup di sekitar abad yang ke-15, yaitu yang berada di Italia. Ia adalah putra seorang pedagang yang kaya raya, tetapi mempunyai hati yang penuh kasih. Kepada orang-orang yang hidupnya menderita, terutama mereka yang kena penyakit kusta. Pada suatu hari, Fransiskus sedang berjalan-jalan, yaitu dengan naik kuda, dengan memakai pakaian yang serba mewah. Ketika ia melihat beberapa pengemis kusta yang ada di pinggir jalan, dia mengulurkan tangannya memberikan uang kepada pengemis-pengemis yang kusta yang ada di pinggir jalan itu. Pengemis-pengemis itu menerimanya, yaitu dengan agak takut menerima pemberian Fransiskus tadi. Tetapi mereka akhirnya menerima dan tak lupa dia mengucapkan juga terima kasih. Nah, ketika Fransiskus itu pulang ke rumahnya, dia mikir-mikir, ada apa ya ini tadi? Para pengemis yang saya beri kok takut dengan dia. Mengapa mereka bersikap takut? Apakah karena perbedaan sosial, perbedaan baju yang ia pakai? Para pengemis memakai baju yang kumal, sedangkan Fransiskus memakai baju yang mewah. Nah, perbedaan tingkat sosial yang sangat jauh di antara dirinya dengan yang orang kaya raya dengan seorang pengemis yang hina. Nah, keesokan harinya Fransiskus kembali lewat di jalan yang sama.
di mana yaitu para pengemis, terutama orang yang punya penyakit kusta yang ada di jalan itu. Ketika ia melihat mereka, ia segera turun dari kudanya. Dan apa yang dilakukan? Dia membuka bajunya yang mewah tadi ya, ia kenakan pada pengemis itu. Dan baju pengemis yang kumal itu dipakai oleh Fransiskus. Dengan demikian, ya, apa yang ia minta agar pakaian kumal itu dipakai oleh pengemis pakaiannya kepada Fransiskus itu merupakan suatu wujud bahwa Fransiskus itu benar-benar mengasihi, bukan hanya sekedar kasih di mulut, tetapi kasih yang nyata sejati. Ya, biasanya orang mengatakan kasihan ya, mesake lo kayak lo, tetapi hanya di mulutnya saja, tidak ada tindakan sama sekali. Kasihan hanya di mulutnya saja yang mengucapkan, tetapi tidak ada tindakan sama sekali. Nah, hal ini dilakukan oleh Fransiskus karena dia ingat yaitu ajaran Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus ataupun Yesus Kristus adalah raja daripada segala raja. Kepadanya ia telah meninggalkan tahtanya, yaitu tahta yang mulia di sorga, turun ke dunia, yaitu hanya untuk manusia yang hidupnya sangat menderita. Ya, itu semua dilakukan untuk menunjukkan kasih Allah yang sejati kepada manusia. Nah, seperti dalam firman Tuhan tadi dari Yohanes 1 ayat yang ke-14 menyatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Terima kasih Ibu Ratna Rayuningsih yang sudah berkenan menyampaikan firman dari Tuhan untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini. Semoga kita semuanya diberkati Tuhan dan kita semuanya dapat mengimani firman Tuhan di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk selanjutnya, mari kita menyampaikan persembahan yang sudah kita kumpulkan di rumah kita masing-masing. Kita dengan menyanyikan lagu yang berjudul Burung Pipit yang Kecil. Yuk kita nyanyikan dengan riang gembira. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, adik-adik, terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu online pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya ada satu kegiatan untuk kalian di rumah. Di sini ada satu gambar, yaitu adalah gambar tabut perjanjian. Nah, nanti kalian bisa mewarnai sama seperti dengan gambar ini atau sesuai keinginan kalian ya.
Untuk adik-adik yang berada di kelas kecil, PAUD ataupun TK, ini ada tabut perjanjian. Nah, ini fungsinya untuk bingkai foto. Kalian bisa warnai, kemudian gunting dan ditempelkan di kertas karton atau di kardus bekas. Nah, setelah kalian gunting dan tempel sekitarnya bingkai ini, bisa kalian tempeli dengan korek api kayu. Lalu setelah jadi, kalian bisa tempelkan benang yang fungsinya untuk menjadikan bingkai foto, untuk menggantungkan bingkai foto ya. Dan untuk adik-adik yang ada di kelas lebih besar, di sini ada tabut perjanjian yang masih kosong. Bisa kalian warnai, kemudian dalam kotak-kotak ini kalian tuliskan berkat apa yang sudah kalian dapat dari Tuhan. Misalnya kalian mendapatkan berkat kesehatan ya, satu. Kalian bisa isi berkat apa yang menurut kalian yang telah kalian dapatkan dari Tuhan ya. Dan untuk kakak-kakak yang lebih besar lagi, ini ada tabut perjanjian satu lagi ya, bisa kalian warnai, kemudian dalam kolom kotak ini bisa kalian isi suatu doa permohonan di mana kalian agar bisa menjadi rendah hati sehingga selalu mendapatkan berkat dari Tuhan ya. Oke, itu saja kegiatan kalian di rumah untuk mengisi hari Minggu kalian. Terima kasih ya adik-adik, semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dan tetap dalam kondisi yang sehat. Terima kasih, dadah.